Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, gitu ya, mengenai materi PBB sektor pertambangan untuk pengusahaan panas bumi. Ya. Nah, jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan mengenai apa itu overview mengenai panas bumi, gitu ya, bahwa yang akan menjadi objek PBB tambang untuk pengusahaan panas bumi ini adalah yang merupakan pemanfaatan tidak langsung, ya, pemanfaatan tidak langsung. Jadi para pengusaha itu nanti akan memperoleh IPB, kemudian dia melakukan eksplorasi, kemudian atas hasil eksplorasi itu akan dilakukan feasibility study atau studi kelayakan. Di situ akan menentukan apakah lanjut atau tidak. Ya, kalau dia tidak ekonomis maka tidak lanjut, kalau dia ekonomis maka akan lanjut. Ya, kalau tidak lanjut maka lanjut ke proses terminasi atau pengembalian wilayah kerja kepada pemerintah, sedangkan kalau lanjut nanti akan diterbitkan izin pemanfaatan tidak langsung, akan masuk pada tahap eksploitasi. Nah, ya. Nah, pemanfaatan tidak langsung ini nanti hasilnya adalah listrik. Oke, listriknya bisa dipakai sendiri atau bisa juga dijual kepada pihak lain. Ada satu proses sebelumnya menjadi listrik ini juga ada uap. Ya, uap yang nantinya akan dikonversi menjadi listrik. Ya, nah, setelah kemarin kita mempelajari ini, ya, jadi IPB, IPTL ini nanti akan diterbitkan untuk suatu wilayah kerja pertambangan untuk usaha panas bumi. Jadi wilayah kerja untuk pengusahaan panas bumi itu adalah wilayah kerja yang tercantum dalam izin panas bumi, ya, yang tadi saya jelaskan merupakan satu izin awal yang digunakan atau melegitimasi hak bagi pengusaha untuk melakukan pemanfaatan tidak langsung. Ya, jadi ada izin panas bumi. Kemudian sebelum masa ini, ya, sebelum masa berlakunya izin panas bumi juga ada suatu izin dalam nama lain yaitu kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi. Izin panas bumi ini nama yang sekarang berlaku. Kemudian sebelum berlakunya izin panas bumi juga ada istilah kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, kerjasama operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, izin pengusahaan sumber daya panas bumi maupun penugasan pengusahaan panas bumi. Ya, ketika suatu badan usaha atau BUMN memiliki atau merupakan pemegang izin panas bumi, merupakan kuasa pengusahaan panas bumi, melakukan suatu kerjasama operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi dan menjadi salah satu partner dalam kerjasama tersebut, kemudian atau juga memiliki izin pengusahaan sumber daya panas bumi atau mendapatkan penugasan pengusahaan panas bumi, maka mereka ini adalah pihak yang memenuhi kriteria memiliki, menguasai atau memanfaatkan bumi dan atau bangunan. Bumi dan atau bangunan. Jadi mereka ini adalah subjek pajak. Apakah pasti wajib pajak? Ya, apakah pasti wajib pajak? Biasanya sih satu lokasi satu pengusaha yang diizinkan, ya, tidak ada bentrok. Ya, jadi untuk ini biasanya mereka adalah menjadi wajib pajak. Wajib pajak adalah subjek pajak yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran. Ya, nah untuk kerjasama ya biasanya itu ada dua perusahaan. Ya, apakah dua-duanya adalah wajib pajak? Ya, dua-duanya biasanya dalam untuk proses administrasi itu dibentuk badan baru, gitu ya, yang merupakan merger. Jadi ada satu unit baru, ya, atau badan baru. Nanti kalau di KPP diadministrasikan sebagai kerjasama operasi itu untuk digunakan untuk pemenuhan kewajiban pajak. Jadi memang nanti ada di SPPT-nya itu atas nama KUP. Ya, nanti dalam pelaksanaannya akan ditunjuk satu pihak yang melakukan. Ini biasanya lazim atau seperti di seperti di migas kita sebut dengan nama operator. Ya, tapi untuk nama yang ada di SPPT-nya adalah nama kerjasama operasi tersebut. Oke, nah, dalam satu wilayah kerja panas bumi yang ada di dokumen-dokumen ini itu isinya ada bumi dan ada bangunan. Ya, kalau buminya ini
ada, pasti ada. Kalau bangunan belum tentu ada ya, tergantung dari proses pengusahaan itu sendiri. Maksudnya biasanya akan ada, tapi mungkin di tahun kesekian gitu ya, bukan berarti setelah dapat objek langsung ada bangunan ya, belum tentu. Setelah dapat izin langsung ada bangunan, belum tentu, karena ini fasenya kan lama sekali ya teman-teman. Ingat yang sebelumnya untuk eksplorasi aja bisa lebih dari 5 tahun gitu ya, dan untuk eksploitasi ada 30 tahun. Jadi selama periode tersebut sangat mungkin ada perubahan luasan bangunan maupun luasan bumi ya untuk permukaan. Jadi objeknya adalah bumi dan atau bangunan yang ada di kawasan pertambangan untuk pengusahaan panas bumi. Buminya nanti bisa, yang pasti adalah tubuh bumi, karena izin panas bumi itu diberikan untuk kandungan yang ada di dalam tubuh bumi dalam suatu luasan ya, WKP. Nah, kemudian juga ada yang ada di atas ini ya, tempat membangun macam-macamnya ini ada permukaan bumi. Dan kemudian juga ada bangunan di atas. Ini misalnya ya, seperti ini. Juga masuk dalam bangunan. Oke. Nah, ada bumi, ada bangunan berada dalam kawasan pertambangan untuk pengusahaan bumi. Apakah kawasan ini? Kawasan ini adalah kawasan yang tadi ya, kita ngomongin di bagian sebelumnya kan ada kotak segi 4, ada koordinat gitu ya, ada koordinat yang dalamnya ada kandungan. Nah, ini namanya wilayah kerja panas bumi. Ini ada salah satunya, wilayah kerja panas bumi. Wilayah kerja panas bumi. Nah, yang dalam kotak segi 4 ini adalah masuk dalam definisi kawasan. Tapi kawasan tidak hanya ini saja, tapi juga bisa ya yang di luar ini. Jadi bisa juga ya di sini, di sini, di sini misalnya ya. Asal dia memenuhi ketentuan sebagai kawasan. Apa itu kawasan? Ya, kawasan adalah area yang di dalam ya, dalam sini, dalam izin ini dan juga di luar, yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha pengusahaan panas bumi dan secara fisik tidak terpisahkan. Jadi ini mirip dengan migas ya. Bisa ada satu area di luar izin ya, di luar izin panas bumi dan yang lain itu, yang akan menjadi bagian dari kawasan pengusahaan panas bumi selama dia digunakan untuk kegiatan usaha panas bumi dan secara fisik tidak terpisahkan. Oke. Ya. Nah, apa itu ya? Apa saja yang masuk dalam definisi ini? Ya. Satu ya, dia pasti di luar ya, pasti di luar wilayah izin panas bumi. Nah, kemudian dia memiliki satu titik koordinat atau lebih yang sama dengan atau tanpa pembatas. Dan yang kedua adalah dia terhubung dengan wilayah kerja panas bumi melalui sungai, jaringan pipa, jalan atau jembatan. Ya, itu dua kriteria yang bisa kita lihat ketika kita menentukan apakah wilayah ini merupakan bagian dari kawasan yang dikenai PBB atau tidak. Ilustrasinya sama dengan migas ya. Ini bisa juga untuk panas bumi. Penjelasannya teman-teman bisa lihat di video materi tambang migas sama gitu ya, penjelasannya. Bedanya adalah yang di sini wilayah kerja Pabum, jadi Anda ngelihatnya di IPB. Ya. Oke, nah, sekarang kita masuk dalam setiap objek. Ya, jadi tadi saya udah menjelaskan dari bagian pertama, di migas juga di sini diulangi lagi gitu ya. Ketika memperoleh izin panas bumi, ya, yang diberikan izin adalah untuk yang ada di bawah sini. Jadi koordinat itu adalah koordinat yang ada di bawah sini. Yang itu namanya adalah wilayah kerja pertambangan. Izin diberikan untuk yang ada di dalam bumi, ya, atau tubuh bumi. Nah, tapi untuk bisa mengambil apa yang ada di dalam bumi, ya, maka harus dibuat suatu alat atau sistem yang memerlukan suatu pembangunan kadang gitu ya, yang ada di atas permukaan bumi. Tapi yang atas ini nggak masuk bagian paket dalam IPB ya, karena IPB itu hanya diberikan kepada tubuh bumi saja. Jadi
Jadi pemerintah tuh bilang, ini nih ya yang ada di bawah sini nih, ini kamu boleh pakai. Jadi saya bisa menggunakan yang ada di sini gitu ya. Nah, tapi bagaimana caranya kita bisa menggunakan di sini? Nah, kita teknologi yang ada itu harus membangun satu bangunan untuk mengambil apa yang ada dalam sini melalui ini sumur ya, sumur produksi. Ini seperti kayak teman-teman ya di zaman dulu masih normal ya, itu kita pengen nonton di Bintaro Exchange misalnya, teman-teman beli tiket ya, teman-teman beli tiket, teman-teman punya hak karena udah bayar tiket ya dan megang tiketnya, teman-teman bisa nonton film itu, bisa nonton film yang sesuai jadwal. Tapi untuk masuk ke Bintaro Exchange, teman-teman harus bayar parkir nanti. Ya, pas mau kesananya itu harus naik angkutan tertentu yang harus bayar lagi. Nah, karena untuk nonton film Anda harus, jadi pas mau nonton film kan harus ke sana ya, terus ada pengeluaran yang harus dilakukan gitu ya, untuk bisa nonton film di jam itu. Nah, yang itu kan tidak termasuk dalam paket ketika Anda membeli tiket. Ya, ini juga sama. Waktu Anda dapat IPB itu yang Anda peroleh adalah izin untuk yang di bawahnya ini aja. Yang di atas ini ya golek dhewe piye carane. Cari sendiri caranya gimana. Ya. Waduh, saya perlu membangun sumur ya, berarti saya harus punya lahan di bawah untuk yang dipakai untuk membangun sumur. Kira-kira kalau saya minta bisa nggak ya? Oh, tentu tidak. Gitu ya. Kamu harus beli atau sewa ya, yang ada di atas permukaan. Nah, sudah merupakan suatu keniscayaan gitu ya, bahwa untuk tubuh bumi ini maka pengusaha harus membebaskan lahan yang ada di atasnya agar bisa melakukan proses pengusahaan. Maka untuk panas bumi sama halnya dengan migas, selain tubuh bumi, nanti tubuh bumi kita bicarakan belakangan, juga akan ada objek berupa permukaan ya, permukaan bumi. Jadi buminya, untuk usaha panas bumi ada bumi, ada di permukaan dan juga ada di tubuh. Nah, yang ada di permukaan ini bisa ada dua. Yang pertama adalah onshore atau daratan ya, dan yang kedua nanti adalah offshore atau lautan. Perairan, maaf ya, atau perairan. Perairannya adalah perairan laut ya, bukan perairan darat. Kok bisa, Bu? Karena ya, cadangan panas bumi itu tidak hanya ada di daratan, tapi juga ada yang berada di perairan. Maka itu mengikuti apa yang ada di atasnya. Ya, untuk bisa menggunakan satu wilayah dalam lautan Republik Indonesia juga diperlukan suatu izin khusus, hak khusus gitu ya, agar Anda memiliki hak untuk satu wilayah yang ada di lautan tersebut. Oke, jadi nanti ada permukaan bumi yang akan dibagi menjadi dua, yaitu daratan dan perairan. Daratan ini nanti disebut onshore, perairan ini disebut offshore. Nah, ini mengikuti dengan mengikuti jenis tubuh. Oke. Permukaan bumi onshore ya, ini onshore. Nanti akan dibagi menjadi beberapa jenis areal, sama halnya dengan PBB migas, kebun atau hutan. Dibagi menjadi produktif, belum produktif, tidak produktif, pengaman dan emplasmen. Ya. Areal produktif adalah yang sedang diusahakan, areal belum produktif yang belum diusahakan dan akan diusahakan. Areal tidak produktif ini tidak bisa atau sudah selesai diusahakan. Pengaman ini yang digunakan untuk pendukung dan pengaman panas bumi, sedangkan emplasemen ini areal yang di atasnya dimanfaatkan untuk bangunan serta fasilitas penunjang. Ya. Nah, untuk penghitungan NJOP-nya ini juga kalau tidak salah sama ya dengan migas ya, ada areal yang nanti dilakukan penghitungan dengan pendekatan perbandingan data pasar ya, dan kemudian ada areal yang lain yang menyesuaikan. Oke, areal untuk
yang dihitung menggunakan pendekatan perbandingan data pasar adalah areal belum produktif dan areal pengaman. Ya, ada belum produktif dan areal pengaman. Ya Allah, astagfirullah. Areal belum produktif dan areal emplasemen. Ya, dan areal emplasemen. Nah, jadi para penilai nanti akan menghitung lebih dulu areal belum produktif. Jadi dia mencari dulu perbandingannya, data pembandingnya minimal 3 objek, kemudian dia menghitung nilai areal belum produktif. Dari NJOP areal belum produktif itu nanti akan dilakukan penyesuaian untuk memperoleh nilai areal produktif, areal tidak produktif, dan areal pengaman. Ingat ya, ini permukaan bumi onshore, jadi hanya untuk tanah saja. Tanah saja. Mungkin ada areal-areal yang di atasnya ada bangunan. Nah, hasil penyesuaian ini hanya untuk nilai untuk permukaannya saja, untuk buminya saja. Oke. Nanti dari setiap areal diperoleh NJOP per meter persegi, ya, diperoleh NJOP per meter persegi, nanti dikalikan dengan luasan seluruhnya. Jadi ini nanti hasil penghitungan itu NJOP per meter persegi. Just di sini, di sini, di sini, dan di sini. Kemudian dihitung NJOP areal produktif, areal belum produktif, tidak produktif, dan pengaman, dan emplasemen. Ya. Kemudian setelahnya dibagi dengan luas permukaan bumi seluruhnya. Nah, luas yang sudah luas areal yang sudah dimiliki haknya, sudah dikuasai oleh pengusaha panas bumi yang dibagi-bagi dalam beberapa kelompok area. Oke, nanti akan ketemu NJOP bumi per meter persegi untuk permukaan bumi onshore. Gitu ya, ini sama dengan migas secara menghitung. Nah, kemudian untuk yang berikutnya adalah untuk permukaan bumi offshore atau perairan laut. Ya, jadi ada sumber juga di bawah sini. Nah, ada sumber di bawah sini yang nanti akan dilakukan penambangan. Ya, akan dilakukan penambangan, bisa menggunakan platform kayak gini, bisa juga menggunakan FPSO, floating production storage and offloading. Ya, ini sama-sama alat gitu ya, sama-sama suatu konstruksi yang digunakan untuk melakukan penambangan, tapi yang satu sifatnya platform, ada dipasang ini di dasar laut ya, ada pegangannya di sini. Kalau yang ini dia menggunakan jangkar ya, ini kapal, yang ini platform seperti rig tapi untuk gas ya. Oke, nah nanti suatu wilayah yang di atasnya kita diperkenankan untuk memasang platform, atau suatu wilayah yang di atasnya pengusaha panas bumi itu diizinkan untuk ada kapal yang hilir mudik gitu ya, untuk mencari gitu ya. Bukan hilir mudik mencari, kalau hilir mudik untuk mencari kandungan atau ngetes gitu ya. Atau ketika sudah diyakini ada sumber ya, ada sumber kandungan panas bumi bisa ditambang melalui FPSO. Nah, wilayah ini harus memiliki izin sendiri. Karena itu di sini ada permukaan bumi offshore. Karena sama dengan yang lainnya, ya, izin itu hanya diberikan untuk yang ada di bawah. Ya, tubuh buminya saja yang diizin. Nah, untuk permukaan bumi offshore kita tidak membagi-bagi menjadi areal-areal, tapi hanya ada satu areal, yaitu areal offshore. Areal offshore adalah areal yang dimanfaatkan untuk pengusahaan panas bumi. Jadi ketika dia sudah dimanfaatkan, sudah dipakai dan dimiliki haknya, itu menjadi objek PBB untuk permukaan bumi offshore, pertambangan untuk pengusahaan panas bumi. Ya, NJOP-nya sudah ditetapkan, jadi tidak menggunakan perbandingan harga, tidak menggunakan biaya, tidak menggunakan pendapatan, tapi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak dengan besaran 11.458. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke tubuh bumi ya. Jadi izin itu adalah untuk tubuh bumi, tapi di atasnya Anda perlu
Ya, permukaan ini Anda perlu mencari sendiri, ada hak ya, permukaan. Kalau tadi permukaan itu dibagi berdasarkan jenisnya, ada daratan atau onshore, kemudian ada perairan atau offshore. Sedangkan untuk tubuh bumi offshore ya. Untuk tubuh bumi itu dibagi menjadi dua sesuai tahapan, yaitu eksplorasi, yaitu di masa-masa dia masih mencari, dan dieksploitasi di masa-masa dia sudah mengambil. Ya. Nah, tubuh bumi eksplorasi adalah tubuh bumi yang berada dalam kawasan pertambangan untuk pengusahaan panas bumi pada kegiatan eksplorasi. Kegiatan eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan panas bumi. Termasuk di dalamnya ada kegiatan penyelidikan, survei, dan studi kelayakan. Jadi di sini itu belum ada pengambilan, ya, belum ada pengambilan hasil, ya, untuk tujuan ekonomis. Mungkin ada pengambilan, tapi tujuannya adalah untuk penyelidikan, survei, dan studi kelayakan dalam rangka menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan panas bumi. Ya, ini kayak misalnya ada pengusaha kuliner baru, gitu ya, dia bikin dulu, gitu ya, terus ngasih tester, gitu ya, itu masih eksplorasi, itu belum dijual, ya, masih gratis kan. Silakan cobain, apa yang kurang, terus habis itu kalau sudah ditemukan, oh baiknya kayak gini. Nah, ketika dia sudah menemukan, gitu ya, wah sampai di sini nih, saya harus menjualnya dengan harga kayak gini dengan bahan baku seperti ini. Nah, itu dia menentukan titik, oh ini akan ekonomis dan menguntungkan untuk saya usahakan. Terus dia menjualnya. Di saat dia sudah menjual, ngasih pricing, ngasih harga, ya di situ ada eksploitasi, ada hasil. Tapi pas tadi ini sama-sama ada hasilnya, sama-sama ada kuenya kan ya. Tapi yang satunya itu tujuannya untuk uji coba. Nah, maka di situ belum masuk pada tahap eksploitasi. Gitu ya, baru dalam pendekatan pasar, eksplorasi. Ini di sini istilahnya kalau untuk panas bumi, ini saat-saat Anda ngetes dulu ini hasilnya kayak apa ya, gitu ya, uapnya, kandungannya, dan macam-macamnya. Nanti kalau diubah jadi listrik itu sekitar berapa, gitu ya, daya dan macam-macamnya itu. Jadi Anda mungkin mengambil, tapi Anda bukan bertujuan untuk memperoleh hasil dari apa yang Anda ambil, memperoleh hasil berupa pendapatan maksudnya, tapi memperoleh hasil berupa informasi. Ya. Nah, ketika tubuh bumi masih berada dalam tahap eksplorasi, NJOP-nya ditetapkan sebesar Rp140 per meter persegi. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang tahap eksploitasi. Jadi di tahap eksploitasi ini proses PDKT sudah berlalu. Kita sudah memasuki fase yang lebih menantang, yang lebih ekonomis, yang nanti ada janji-janji suatu penghasilan yang jumlahnya cukup menggiurkan. Nah, eksploitasi. Nah, tubuh bumi eksploitasi adalah tubuh bumi yang berada dalam kawasan pertambangan pada kegiatan eksploitasi yang tadi ya muncul ketika Anda atas usaha itu diterbitkan izin pemanfaatan tidak langsung. Nah, eksploitasi definisinya adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan ya. Jadi kalau tadi sebelumnya yang eksplorasi itu tujuannya adalah mendapatkan informasi mengenai kandungan. Kalau eksploitasi ini tujuannya adalah untuk menghasilkan panas bumi. Nah, ketika dalam suatu tubuh bumi yang berada pada tahap eksploitasi yang harusnya tujuannya menghasilkan panas bumi tapi kenyataannya tidak atau belum ada hasil, ya, maka NJOP buminya akan menggunakan NJOP untuk tubuh bumi eksplorasi. Tidak atau belum ada hasil ini menggunakan base kapan ya? Nah, tidak atau belum ada hasil ini akan menggunakan kondisi pada tahun sebelum tahun pajak, ya, pada tahun sebelum tahun pajak, sebelum tahun PBB. Jadi kalau kita ngomong ini tahun pajak 2020, maka Anda lihat di tahun 2019 apakah ada, ya, apakah ada hasil atau tidak. Nah, tentu saja 2020 ini tahap eksploitasi.
Kalau ada hasil, Anda akan menghitung menggunakan ketentuan ada hasil yang di kotak warna kuning. Kalau tidak ada hasil, Anda menggunakan NJOP bumi per meter persegi untuk tahap eksplorasi. Lihat di kondisi 1 Januari 2020 melihat kondisi hasil di 2019. Oke. Ketika tidak ada hasil, ketika ada hasil, Anda nanti akan menghitung menggunakan nilai jual pengganti. Ini untuk menghitung NJOP ya. Menggunakan nilai jual pengganti. Apa itu nilai jual pengganti? Nilai jual pengganti adalah pendapatan uap dan atau listrik ya dikalikan dengan angka kapitalisasi. Kenapa ada dan atau? Karena ada pengusaha panas bumi yang punya pembangkit listrik sendiri, tapi ada juga yang tidak punya pembangkit listrik sendiri. Kalau tidak punya pembangkit listrik sendiri, maka nanti akan dijual, hasilnya hanya uap ya, dijual kepada perusahaan pembangkit tenaga listrik. Kalau dia punya tenaga listrik sendiri, maka nanti hasilnya adalah uap dan listrik. Ini dia menghitung untuk dua jenis, ya. Nah, angka kapitalisasi diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak sebesar 10,04 misalnya. Oke, nah pendapatan uap dan atau listrik ini adalah hasil produksi uap dikalikan harga uap, ya. Hasil produksi uap yang terjual. Ini juga terjual. Ya, hasil produksi uap terjual kali harga uap dan hasil produksi listrik terjual dikalikan harga listrik. Harga uap dan harga listrik sudah ditentukan dalam Cap Dirjen ya. Harganya sebesar ini. Uap Rp825 per kilowatt hour dan listrik Rp1.187 per kilowatt hour. Kalau hanya punya uap saja maka hanya satu ini, tapi kalau punya uap dan listrik maka nanti akan ditambahkan. Gitu ya. Jadi tergantung ini pengusaha panas buminya hasilnya ada uap saja atau uap dan listrik. Nah, kemudian dari situ kita menghitung NJOP tubuh bumi per meter persegi, yaitu NJOP tubuh bumi yang Anda hitung menggunakan nilai jual pengganti tadi dibagi dengan luas wilayah kerja pertambangan atau yang nanti akan Anda lihat dalam suatu izin panas bumi. Jadi ini adalah luas wilayah kerja dalam izin panas bumi, luas tubuh buminya. Ya. Oke, jadi untuk tubuh bumi, ya tubuh bumi ini, ya, NJOP-nya Anda menghitungnya menggunakan dua hal tergantung tahapnya. Ya, kalau eksplorasi maka Anda akan melihat langsung dalam keputusan Dirjen Pajak. Tapi kalau eksploitasi Anda bisa menggunakan keputusan Dirjen Pajak ketika tidak atau belum ada hasil dan bisa menghitung menggunakan nilai jual pengganti ketika sudah ada hasil. Anda ingat ya, kalau tubuh bumi itu luasnya adalah sesuai WKP, luas wilayah kerja pertambangan dalam izin panas bumi. Nah, nanti kalau ini tidak selalu sama dengan permukaan. Kenapa kok tidak selalu sama? Karena dalam usaha panas bumi izin yang diberikan adalah untuk yang ada di dalamnya saja. Sedangkan yang menjadi objek untuk permukaan itu adalah luasan wilayah yang sudah dimiliki haknya atau dimanfaatkan oleh pengusaha panas bumi dalam rangka dia mengambil apa yang ada di dalam tubuh bumi. Ya, jadi luasnya tidak selalu sama dengan tubuh bumi. Tergantung kebutuhan dari pengusaha panas bumi itu. Oke, ya, jadi hati-hati di sini untuk menghitung. Setelah bumi, ya kita masuk ke bangunan. Untuk bangunan ini sama gitu ya, sama dengan kebun, hutan, dan migas. Definisi bangunan itu adalah konstruksi teknis yang ditanam secara tetap pada permukaan bumi dan atau perairan yang NJOP-nya dihitung menggunakan nilai perolehan baru pendekatan biaya. Ya, pendekatan biaya di sini. Nah, nanti di situ kita menghitung NJOP dari seluruh bangunan dengan mengalihkan antara NJOP bangunan per meter persegi dengan luas bangunan masing-masing, kemudian dijumlahkan dan ketemulah NJOP per meter persegi dengan cara membagi NJOP seluruh bangunan dengan luasan bangunan. Ya, ketemu NJOP bangunan per meter persegi sesuai dengan ketentuan ya, diminta pembulatan. Oke, seperti itu untuk
teorinya untuk penghitungan PBB panas bumi. Nanti berikutnya setelah ini kita akan menghitung mengenai PBB panas bumi. Jadi setelah ini saya akan memberikan ilustrasi penghitungan.